Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadha al-yawm khamis ashar min syahri Ramadan sanata 1446 al-hijrah nuwasil qiraatana fi tafsir surat al-Baqarah. Naam. Waqad tawaqafna 'inda qawlihi ya fakana kufruhum bil Qur'ani kufran bima fi aydihim wa naqadan lahu. Kita kembali melanjutkan pada siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Ramadan. Melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah karya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, dan kita sampai pada na'am fakana kufrum bil Quran kufran bima fi aidihim wa naqadan lahu. Sampai sini kemarin. Kita pada ayat 91, tafsir ayat 91. Nah, dan sebelumnya kita juga telah melewati tafsir ayat 89 dan juga 90, Tis'un, yang menggambarkan bagaimana keadaan Bani Israel, Yahudi, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Mereka betul-betul senang akan datangnya Nabi Muhammad. Mereka menanti-nantikannya Nabi Muhammad. Mereka yang mengancam musuh-musuh mereka dengan kedatangan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tatkala Nabi Muhammad datang, betul-betul Al-Quran sudah diturunkan, dan mereka mengetahuinya, mereka malah kufur, wa'atau, mereka ingkar, mereka mengkufurinya karena hasad dengki. Nabi Muhammad ternyata diutus bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Ya, ini yang menyebabkan mereka kufur, ingkar. Maka laknat Allah atas mereka. Allah melaknat mereka. Mereka mendapatkan ghadab, kemurkaan di atas kemurkaan. Karena demikian betapa banyaknya kekufuran dan juga ya sikap-sikap berpaling mereka. Dan itu di dunia. Di akhirat mereka akan mendapat azab yang pedih, ya, berupa neraka. Mereka dimasukkan kepada al-jahim dan tidak akan dapat masuk ke dalam surga wal billah. Kemudian disebutkan di ayat 91 bahwasannya ternyata mereka tidak hanya kufur terhadap Al-Quran, namun juga kufur terhadap kitab mereka sendiri, agama mereka sendiri. Disebutkan di sini, walaupun mereka mengklaim, "Oh, kami beriman, kami nu'minu bima unzila alaina." Kami beriman dengan agama kami, dengan kitab-kitab kami, itu kami beriman. Namun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca kemarin. Kalau kalian beriman dengan kitab-kitab kalian, maka berimanlah kepada Al-Quran. Karena itu bukti kitab kalian. Kalau kitab kalian ini dari Allah, buktinya apa? Buktinya adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai muhaimin yang memutuskan apakah kitab kalian itu dari Allah atau bukan. Apakah kitab kalian itu al-haq atau bukan. Maka ketika kalian mendustakan dalil kalian sendiri, Al-Quran, itu merupakan pendustaan terhadap kitab kalian sendiri. Nah, yang kemarin kita sempat kasih contoh ketika seorang ingin mengklaim mobil, kemudian dia tunjukkan surat-suratnya, dan surat-suratnya dia dustakan sendiri. Sehingga bagaimana dia mau mengklaim mobil tersebut bahwa dia itu miliknya. Demikian. Kita lanjutkan, thumma naqadha alaihim ta'ala da'wahumul imana bima unzila ilaihim biqaulih qul lahum falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat
أي بالأدلة الواضحة المبينة للحق ثم اتخذتم العجل من بعد أي بعد مجيئه وأنتم ظالمون في ذلك ليس لكم عذر وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي سماع قبول وطاعة واستجابة قالوا سمعنا وعصينا أي صارت هذه حالتهم وأشربوا في قلوبهم العجل أي صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وتشربها بسبب كفرهم قل بئس ما يأمركم نعم. Allah Subhanahu wa taala membatalkan klaim mereka Yahudi. Klaim mereka bahwa mereka beriman terhadap kitab-kitab mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah katakan, "Qul," katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, katakanlah kepada Yahudi, "Falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin." Nah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kalian orang-orang mukmin? Ini yang dilakukan Yahudi, membunuh nabi-nabi Allah. Nah, sungguh betapa buruknya perbuatan mereka. Allah batalkan klaim Yahudi ini. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Nah, kemudian dan sungguh telah datang Nabi Musa kepada kalian bil bayyinat, datang membawa bukti-bukti kebenaran. Ya, dalil-dalil yang jelas, yang mubayyin, menjelaskan kebenaran. Sudah datang demikian Nabi Musa dengan dalil-dalilnya. Kemudian kalian malah menjadikan patung anak sapi sebagai ilah, sebagai sesembahan. Kalian menyekutukan Allah, ya, min ba'di, setelah datangnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sudah datang. Wa antum zalimun. Kalian, na'am, zalim dalam hal tersebut. Laisa lakum uzurun. Kalian tidak memiliki uzur. Na'am. Demikian Yahudi. Kemudian disebutkan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ya, ini di ayat berikutnya ayat 93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian dan kami angkat gunung Tur, gunung Sinai di atas kalian seraya berfirman, "Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u." Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepada kalian. Wasma'u dan dengarkanlah. Ya, sama aku bulin wa ta'atin. Dengarkanlah dengan sama aku bulin wa ta'atin. Pendengaran, penerimaan, ketaatan dan juga istijabah. Ya, penerimaan. Yahudi. Yahudi mengatakan qalu sami'na wa asaina. Kami mendengar, kami bermaksiat, mengingkarinya. Nah, ini kata Yahudi, kami mendengarkannya, tetapi kami tidak menaatinya. Ya, ini demikianlah keadaan mereka. Wa usyribu fi qulubihimul ijl, dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi. Subigha hubbul ijl. Jadi resapkanlah ke dalam hati mereka kecintaan terhadap anak sapi, kecintaan untuk mengibadahinya dalam hati mereka. Merasuk di dalam hati mereka. Dan itu dengan sebab kekufuran mereka. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, wahai Muhammad, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu kepadamu. Ya, kepada kalian, wahai Yahudi, jika kalian orang-orang mukmin. Ini kita masih dalam bantahan terhadap klaim-klaim mereka. Kalau kalian, ya,
Antum tad'un al-imana wa tatamaddahuna bid-dinil haqq. Kita baca kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa antum qataltum anbiya Allah wattakhadhtumul ijla ilahan min dunillahi lamma ghaba ankum Musa nabiyullah wa lam taqbalu awamirahu wa nawahiyahu illa ba'da at-tahdidi wa raf'i at-turi fawqakum faltazamtum bil qawli wa naqadtum bil fi'li fama hadzal imanu alladhi idda'aytum wa ma hadzal din fa in kana hadza imanan ala za'mikum fa bi'sal iman ad-da'iya sahibahu ila at-tughyani wal kufri bi rusulillahi wa kathratil 'isyani wa qad uhida anna al-imana sahiha ya'muru sahibahu bi kulli khairin wa yanhahu an kulli syarrin fa wadaha bi hadza kadhibuhum wa tabayyana tanaquduhum. Nah, ini masih membantah klaim-klaim mereka. Ya ini jika kalian ya tad'un, kalian mengklaim keimanan, kalian bangga dengan agama yang benar, ya, seperti klaim kalian. Dan namun kalian membunuh para nabi, nabi-nabi Allah. Kalian menyembah patung anak sapi, yang menyekutukan Allah ketika tidak ada Nabi Musa, Nabi Allah. Kalian tidak me- menerima perintah-perintahnya, tidak menerima larangan-larangannya, kecuali setelah tahdid ancaman, setelah diangkat gunung Tur Sinai di atas kalian, kalian iltazamtum bil qauli wa naqattum bil fi'li. Kalian tidak kalian tidak apa namanya menerima perintah-perintah demikian, larangan-larangan juga kecuali setelah ancaman-ancaman ini dan ternyata kalian berjanji bil qaul dengan ucapan sementara perbuatannya kalian ingkari. Ya, kalian melanggar dengan perbuatan kalian. Maka dengan demikian perbuatan-perbuatan kalian ini dan kalian mengklaim keimanan, maka fama hadzal imanul ladzi idda'aitum. Keimanan macam apa ini yang kalian klaim? Wa ma hadzal din. Agama apakah ini? Nah, wahai Yahudi, fa in kana hadza imanan ala za'mikum. Jika ini adalah keimanan menurut klaim kalian, maka ini adalah seburuk-buruk keimanan. Seburuk-buruk keimanan adalah yang mengajak pelakunya kepada kedurhakaan, kepada kekufuran, kekufuran terhadap para rasul Allah, mengajak pelakunya ya kepada kasratil isyan, banyaknya kemaksiatan. Buruk-buruk keimanan demikian. Kalau kalian klaim yang demikian itu adalah keimanan dan tentu itu bukan keimanan. Karena sungguh telah diketahui bahwasannya keimanan yang benar itu adalah yang mengajak, memerintahkan pelakunya untuk bikulli khairin, akan memerintahkan pemiliknya kepada segala kebaikan dan juga melarang dari segala keburukan. Sehingga jelas ini adalah kedustaan kalian, wahai Yahudi, dan jelas tabayyana, jelas tanaquduhum, kontradiksi, kontradiksi Yahudi ini. Nah, demikian kita telah menyelesaikan tafsir ayat 91-93 terkait bagaimana Yahudi banyak berdusta, banyak omong kosongnya. Nah, mereka beralasan demikian dan demikian. Nah, billah. Semoga Allah menjaga kita dari sikap-sikap Yahudi yang seperti ini, sikap-sikap buruk Yahudi. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah.